Aku kan bahas sedikit tentang Docker ya, terkait dengan Odoo-nya. Ya, sharing pengalaman juga terkait dengan implementasi Odoo dengan Docker-nya. Walaupun belum pernah di production sih, karena aku masih belum yakin 100% kalau development Odoo itu di Docker. Karena kan manage memorinya itu masih banyak customize-nya itu loh. Harus banyak yang diedit di dalam Docker file-nya juga. Oke, mungkin yang pernah pakai Docker mungkin udah tahu beberapa hal yang terkait dengan instalasinya ya. Jadi sebuah server yang masih kosong itu pasti belum bisa Docker ya, clear. Kemudian kalau kita mau install Docker ada banyak panduannya kan, dari linknya punya Pak Daniel, terus punya yang kemarin tuh ada satu orang lagi kan. Itu ada yang pakai Docker IO, ada yang pakai caranya pakai kalau di Ubuntu sih ya, pakai Docker IO, terus pada yang pakai macam-macam ya. Ada pokoknya how to install Docker-nya itu banyak ya. Oke, poinnya adalah sekarang bagaimana kita melakukan konfigurasi lebih detailnya. Jadi mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan dari sisi pemanfaatannya ya. Jadi yang pasti adalah, aku coba share screen dulu aja. Oke, udah muncul ya? Halo? Ya, sudah muncul. Muncul. Sudah. Oke, aku pakai VM. Jadi aku pakai VirtualBox. Diarahinnya ke VM pakai VirtualBox 8. Aku set 4 GB memorinya. Harddisknya cuma 30 GB aja di setnya. Kemudian ini aku cek IP-nya berarti 3116 ya. IP lokalnya ya, karena aku pakai bridging networking, jadi bisa gabung dengan jaringan di WiFi atau rumah. Oke, jadi aku coba keluarkan dulu, exit. Kita akses ke Nah, Docker-nya ini udah ada. Kalau kayak gini tuh artinya dia sudah mempersiapkan beberapa network. Mulai dari ini yang basicnya, ini yang fisiknya ya, yang fisiknya IP address for INP no S3 ini adalah interface URL interface IP address-nya yang bawaannya si VM. Kemudian yang Docker 0 ini yang default-nya dari si Odoo. Yang waktu kita install Odoo ini sudah ada satu buah istilahnya apa ya? Ini adalah virtual network-nya ya, yang ada di dalam si Odoo itu dengan IP default-nya adalah pakai NAT ya, konsepnya 172.17.0.1. Ya. Ini tujuannya buat nanti kan misalkan di dalam satu buah VM, dalam satu buah Docker itu ntar ada image, ada container ya, ada image, ada container. Nah, image itu adalah baseline-nya. Sedangkan container itu adalah bentukan-bentukan yang nanti dijalankan dalam bentuk instance-nya. Jadi satu image bisa multiple container. Ya. Nah, itu konsep penting dalam proses pemahaman tentang Docker ini. Satu image itu bisa multiple container. Jadi kalau misalkan kita buat beberapa container dengan menggunakan satu image, sah-sah aja, nggak masalah. Ya. Oke, itu basic instalasinya ya. Jadi pada saat kita install Docker, dia sudah kelihatan defaultnya yang dua ini ya. Yang atas satu, kemudian yang bawah. Kalau yang ini bawaan. Ya, IP address for BR ini adalah bawaannya. Bawaan itu dalam artian, bawaan ini adalah bentukan aja. Jadi contohnya misalkan
uh, kontainer kita pengen koneksi dengan satu buah jaringan tertentu, nah itu akan menggunakan satu buah bridging sendiri yang nanti akan akses ke satu buah range IP tersendiri. Itu kalau misalkan kita mau membuat lab simulasi. Oke, itu tentang basicnya dulu, tentang instalasinya. Jadi waktu kita pastikan bahwa pada saat kita jalankan Docker gini, nah ini udah keluar semua beberapa perintahnya. Kemarin tuh kita pakai kalau aku kemarin pakai cara yang install Docker pakai I/O ya. Nah, ini. Nah, pakai kayak gini nggak bisa. Yang ada di sini Docker. Oke, jadi itu step pertama kita untuk melakukan instalasi Docker-nya dulu. Karena Docker itu harus ada dulu sebelum ada image-nya. Oke, kecepatan nggak ya nih? Enggak. Ya, aman ya. Aman. Pak, tadi saya cek untuk IP address itu kan ada 3. 1 bawaan. Berarti kita harus punya 2 droplet atau database dong ya? Nggak usah Pak. 1 aja cukup ya? 1 aja. Oh gitu. Yang di atas itu loh, yang INPS 0 itu udah cukup. Oh gitu. Oke. Ya kalau mau testing itu nggak usah buat multiple droplet. Nah justru kalau kita menggunakan Docker itu, ya nggak usah secara fisik nantinya Pak. Jadi nanti kita bisa buat beberapa instance baru atau kebutuhan baru yang beda-beda. Yang kemarin seperti yang Mas Kiki bilang itu loh, ada pengen buat multiple instance. Nah, nanti rencananya kita akan coba kayak gitu. Jadi nanti kita akan membuat multiple instance Odoo ya. Tapi dengan dengan database-nya terpusat. Oke. Ya, betul. Jadi DB-nya 1, cuman di dalamnya multiple itu ya. Servernya 1, server database-nya server 1 1. ya. Istilahnya 8069-nya 1, tapi mengarahnya ke situ gitu ya? Gitu bukan sih? Bukan. Nanti akan bikin 8069, 8070, atau 8012, 8013, 8014. Yap, I see. Ya. Tapi DB name tetap misalnya contoh Odoo 13 gitu ya? Nah, nanti database-nya bisa beda-beda. Oke, I see. Jadi waktu kita berarti jadi satu klien bisa jadi satu alamat URL ya, Pak? Satu klien satu alamat URL bisa. Jadi misalkan bisa, PTA titik apa gitu, PTB titik apa gitu. Dan 1 DB ya? Satu klien 1 DB ya? Satu klien 1 DB. Oke. Nggak berat sebenarnya kalau kita secara fisik kan gampang tuh ya. Iya. Kalau secara fisik kan kita tinggal, kalau saya sih biasanya ngopi dari satu folder yang sudah existing, kemudian saya copy bikin satu buah folder baru, config-nya kita edit lagi, kemudian ya XML RPC-nya diubah ke port yang spesifik kan. Tinggal seperti itu. Nah, kalau kita itu kalau misalkan kita deploy dengan cara kayak gitu ya nggak masalah. Artinya cuman banyak pengulangan pengulangan si data satu instansi kan kita harus bikin OPT Odoo 12 berapa gitu kan. OPT Odoo 12 tes, OPT Odoo berapa gitu. Nah, nanti baru aksesnya ke satu buah database kalau pengen benar-benar terpisah. Nah, kalau kita buat dengan cara Docker, itu tinggal ngubah-ngubah di dalam config filenya saja nantinya. Oke, itu idenya ya. Aku juga belum tes banyak sih. Ya, lanjut Pak, lanjut biar nanti pada saat sampai ke multi instance kan kita baru ngeh nih background-nya seperti apa gitu. Ya, Oke, lanjut Pak. Siap. Oke, kita coba pakai ini aja, pakai yang hub Docker yang 12 ya. Hub Docker Odoo ya kan.
Ini adalah officialnya Odoo, Docker image. Jadi image ya artinya. Image itu terbentuk dari apa? Terbentuk dari sebuah builder sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di dalam Odoo GitHub-nya, di dalam Odoo GitHub, kemudian kita naik dulu ke atas saja yang Odoo-nya. Nah, ini ada Docker. Nah, kita lihat di sini ada yang nomor 3, misalkan 12 ya, kita lihat. Nah, bentukan default-nya Odoo, bawaannya yang di dalam official image-nya punya Docker tadi, ini sebenarnya ini jalan ini. Ya. Debian tapi ya Pak, kita install Ubuntu, tapi Debian ya? Oh enggak, ini kan Ubuntu basicnya Debian, Pak. Oh iya. Oke. Nenek moyangnya tuh Debian. Nenek moyangnya tuh Debian. Pada saat saya bikin VPS, saya kan pilih OS-nya Ubuntu gitu loh. Ya. Tapi ada pilihan Debian juga, kita mau pakai Debian apa Ubuntu, saya pilih Ubuntu. Tuh. Kalau pengen lebih low level, pilihnya yang Debian. Tapi kalau udah pengen yang simple, yang sudah banyak tools-nya, yang sudah banyak package-nya, itu di Ubuntu. Oke. Ya. Lanjut Pak, lanjut ya. Nah, jadi nanti semua yang kita pull dari si Docker Hub tadi, itu sebenarnya ini adalah proses pembentukan sebuah Git pull atau pembuatan sebuah image-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen spesifik membuat sebuah image baru, ya, kemudian nambahin beberapa gimmick tambahan, nah kita tinggal copy aja. Dan kita coba masuk ke, misalkan aku buat, ini aku udah contohin ya, cd docker. Nah ini ada satu, nah ini file docker file. Docker file ini adalah untuk nge-building image-nya. Nah ini. Tadi yang kita copy, hasilnya seperti ini. Nah, kalau pengen nambahin beberapa gimmick tambahan, ditambahin di sini. Misalkan ini ada di dalam dokumentasi nih, misalkan env itu environment, shell itu manggil shell, itu formnya itu adalah image asalnya apa, yang maintain siapa, kemudian ini kayak apt get update di dalam Odoo kan, dalam Ubuntu, tapi dipanggil dengan perintah run. Jadi run itu adalah seperti execute sebuah command. Nah, ini adalah script kalau kita pengen membuat sebuah image ya. Nah, dari image ini itu akan terbentuk sebuah bawaannya yang dari dalam ini, di dalam si GitHub tadi, yang dalam Docker Hub ini. Nah, ini image-nya. Nah, kemudian image ini dia ada teks-teksnya. Nah, tag-tagnya ini adalah image-image yang terbaru. Misalkan 13. Misalkan kita pengen coba ambil yang 11 ya. Cara kita manggil yang 11 ke dalam image-nya kita, ke dalam si Docker kita coba jalankan sudo docker pull Odoo titik 11. Klik 11. Artinya dia akan manggil sebuah baseline-nya Odoo yang versi 11. Kalau pengen versi 12, tinggal ganti 12, 13. Itu nggak perlu 11.0 ya Pak ya? Kenapa? Ya, 11.0 juga bisa sih, 11.0. Tergantung ini ya, image-nya kan. Itu tagging-nya. Jadi tagging itu kayak kita nandain bahwa kayak di Git ya, kan ada Git tag ya. Ya, di bawahnya tadi yang GitHub, ya apa? Yang di Docker Hub tadi kan di sebelah kanannya ada sampelnya Odoo. Iya, betul. Ada 11.0-nya. Ya.
Ini adalah untuk nge-pull si image-nya. Jadi kalau dia pada saat kita nge-pull image ini, seolah kita mencoba mengambil sebuah Docker file yang sudah ada di dalam Docker-nya. Nah, Docker file tersebut dia akan mengenerate satu buah image baru yang sudah hasil bentukannya. Nah, misalnya kita coba execute ini. Oke, ini lagi pulling contohnya. Lumayan gede juga sih ya. Oke. Kita langsung skip aja ke yang ini. Sambil nunggu jalan ya. Oh, sorry. Ini 3.116. Ya. Nah, hasil download image-nya itu ada di dalam sudo docker image. Nah, ini ada 12, ada 13, ada Debian. Nah, ini adalah image-nya. Image yang sudah kita pull dari si Docker Docker Hub-nya. Ya. Nah, artinya ini adalah baseline kita sebelum kita membuat sebuah kontainer. Nah, kalau misalkan kita coba jalankan langsung Dockeran langsung juga sebenarnya nggak masalah. Karena otomatis dia pada saat kita Dockeran ngecek di dalam lokal kita ada nggak si image ini. Nah, kalau misalkan belum ada, maka dia akan download dulu si image-nya. Itu konsepnya. Jadi kalau misalnya kita mau langsung Dockeran dari sebuah Odo script atau dari sebuah script yang sudah jalan, itu bisa langsung ditarik si Odo image-nya. Nah, kalau saya biasanya kayak gini dulu. Saya coba download dulu yang Odo image-nya, Odo 12, Odo 13-nya. Kemudian baru kita coba konfigurasi si kontainernya. Nah, waktu Odo 12 ini waktu kita udah download Odo 12 ini, maka yang kita harus perhatikan adalah kita mau melakukan apa dulu nih? Kita mau melakukan running kontainernya. Jadi kita harus membuat desainnya dulu, bayangannya. Oke, bawaannya si Odo itu kan dia sebenarnya membuat ini kan. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini adalah sebuah contoh waktu saya coba jalankan sebuah Odo yang nanti akan mengambil configuration file yang sudah disimpan ke dalam local file kita. Jadi nanti ini adalah yang sebelah kiri ini adalah local file kita odoconf foldernya ya. Kemudian nanti akan di-mapping dengan foldernya di dalam si kontainernya namanya etc odo. Jadi ada mapping antara si kontainer dengan si hostnya. Ya. Yang sebelah kiri adalah hostnya, yang ini adalah kontainernya. Mirip kayak apa ya? Mapping network drive ya. Mapping network drive kalau di Windows ada mapping ya. Kita bisa coba mapping drive D misalkan atau drive G ke sebuah path di dalam server / nama IP atau nomor nama servernya, foldernya apa. Nah, otomatis dia selalu akan sinkronis antara kedua jaringan tadi. Nah, waktu kita coba definisikan ini, pertama kita harus lihat adalah apa aja volumes-nya. Ini adalah volumenya. V itu adalah volumes. Volume dari si odoconf, lokasi si odoconf yang di-mapping dengan si etc odo. Karena defaultnya si odo itu dia akan memanfaatkan sebuah folder etc odo di kontainer. Nah, kemudian yang
volume berikutnya adalah Home Teaser Custom Add-on. Ini adalah untuk custom add-on kita yang nanti akan dimonting dengan MNT Extra Add-on. Nah, ini Extra Add-on itu adalah bawaannya punya si kontainernya tadi. Itu pentingnya kita ngeliat ke dokumentasi. Nah, waktu di dokumentasi ini dia buat beberapa ini dia, MNT apa ya. Nah ini, MNT Extra Add-on. Jadi tahu bahwa oh ternyata si Odo itu sudah membuat sebuah image-nya itu sudah membuat ini MNT Extra Add-on. Makanya kita harus mapping ke tempat yang sudah disesuaikan. Biasanya sih setiap yang buat Docker image selalu membuat Docker file dulu. Oke. Sorry, satu lagi tadi belum dicoba. CD Docker. Nah, ini si Docker file itu kalau kita pengen membuat nge-build sebuah image dari Docker file, kita pakai Docker build titik. Ini artinya dia akan membuat sebuah image nge-refer pada Docker file yang sudah dibuat. Jadi kalau kita buat sebuah custom Docker file, nah pada saat kita mau coba deploy atau mau coba pakai, di-build dulu pakai ini. Docker build ini namanya. Kalau saya jalankan ini lama soalnya. Dia akan ngedownload banyak hal ya. Kita pakai yang sudah jadi aja. Docker image tadi. Docker image. Nah, yang 11 sudah muncul nih. Yang 11 sudah muncul. Jadi sekarang di dalam si virtual server ini sudah ada 3 Odo image. Odo 11, Odo 12, Odo 13. Kita coba yang Odo 12 ya. Kita coba yang Odo 12. Oke, Odo 12. Kita coba yang Odo 12. Nah, di sini kita coba yang pakai Odo 12. Ini nggak usah dulu. Ini artinya adalah tes deh. Jadi nama kontainernya ini nama kontainer. Portnya yang 8013 diganti apa nggak usah? Nggak ya. Ini adalah image-nya. Ini adalah image-nya dari si Odo yang tadi sudah di-download. Odo tag 12 ya. Nama kontennya adalah Odo 12 test name-nya. P ini adalah publish. Artinya gini, Pak. Artinya 8069 kan bawaannya si Odo kan? Ya. Nah, lihat di sini. Ya, betul. Di sini dia mengekspos 8069 sama 8071 dan 8072. Cuma yang 8071 sama 072 ini dia tidak diekspos secara keluar. Dia cuma hanya keperluan di internal aja. Makanya dia misalkan 8069 manggil ke 8071. Kalau misalnya ini RPC sama apa gitu dia manggil. Ya. Nah, artinya si image tadi, image-nya punya si Odo bawaannya itu akan selalu pakai 8069 yang di-publish kalau tidak ngapa-ngapain. Ya. Nah, tetapi pada saat kita melakukan instalasi, kita bisa kayak apa ya? Kayak port forwarding. Mirip kayak port forwarding kalau misalnya kita punya ini kan, oh di sininya berapa 8069, dari bawahnya itu kita coba rubah ke 8013. Biasanya kalau kita pakai Odo configuration itu ada XML, RPC, misalkan portnya berapa kan, misalkan 8013. Nah kayak gitu lah, mirip-mirip. Cuman ini secara langsung tanpa mengubah si 8009-nya. Jadi urusan si jaringannya si Docker yang mengatur perubahan dari 8013 ke 8069. Nah, nanti di sini poinnya, Mas Iki. Jadi waktu kita buat si instance baru, ini jangan pakai
8013 lagi kalau misalkan yang baru. Pakai yang berbeda. Misalkan kita coba. Tapi titik 2 8069 tetap ya, yang tetap dirubah itu. Ya. Oke. Berarti port depannya aja ya? Depannya aja, port depannya aja. Siap. Ya. Nah, ini standarnya dulu ya. Jadi Dockeran, volume sama -v ini yang MNT extra add-on ini tujuannya untuk yang ke mapping ke kontainer dalamnya. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oke, dia sudah. Oh ya, saya lupa kasih tahu. Saya cancel dulu aja. Di dalam ini, di dalam etc, dalam home Tiza Odo ini, saya sudah konfigurasi Odo on sudo nano Odo CMS. Nah, ini. Oke, saya udah define seperti ini. Jadi DB host-nya itu diarahin ke si 116. 116 itu si host-nya. Jadi yang ini, si VM ini. Ini kan 116. Ya. Nah, kemudian portnya 5432 itu berarti kita cek bahwa si 116 ini sudah ada database-nya. Kita coba cek ya di ini di Odo sudo system ctl Postgres SQL ya ini. Jadi di server ini sudah ada si database-nya. Kemudian si config file-nya si PGHBA-nya itu harus dibuat juga supaya bisa diakses dari luar. CD 10. Nah, ini ada PGHBA, sudo nano PGHBA. Nah, ini dirubah baris ini supaya bisa akses dari luar ya. Nah, sebenarnya kita bisa set misalkan hanya subnet tertentu yang boleh masuk ya. Ya, cuman kebetulan kita coba ini juga cuma tes doang sih sebenarnya ya. Sebenarnya satu lagi adalah karena defaultnya ini kan si Postgres itu dia tidak diekspos keluar. Ini banyak di dokumentasi yaitu mengubah yang yang pakai bintang itu. Nah, ini listen address. Listen address aslinya kalau nggak salah lokal ya. Kemudian portnya 5432. Nah, ini kalau pengen mengubah portnya kan dari sini. Nah, ini kita coba cek. Kita coba pakai dbeaver. Edit connection. Tadi berapa? 3.116. Coba di test connection. Ini artinya di OS di hostnya ya artinya nih. Ya. Kalau udah kayak gini artinya si database yang di hostnya itu di 3.116 sudah bisa diakses. Balik sini ya. cd etc home Tiza cd odo conf.
Ini. Oke, jadi itu asal-usulnya. Jadi 3116 itu nanti adalah database yang diakses dari luarnya, eksternal environment-nya, kemudian portnya 5432, DB usernya Odoo. Oke, sampai sini ya. Kita udah sampai ke konfigurasinya. Kita coba sekarang balik lagi ke Docker-nya. Tadi ini ya. Oke, Docker 12, name, Odoo 12, test, Odoo 12. Oke, oh sorry ini. Ini Odoo 12 testnya sudah dibuat kontainernya. Nah, kalau kita pengen melihat Docker container existing, pakai Docker PS -A. -A itu melihat mana yang kontainer yang sudah dibuat tapi belum jalan. Atau masih dalam keadaan stop. Oh, sorry, pakai sudo dulu. Nah, ini. Kalau Docker PSA saja, Docker PS saja, ini hanya melihat yang sedang berjalan. Ya, jadi sudo docker ps -a itu untuk melihat Docker yang belum berjalan, sedangkan sudo docker ps ini hanya untuk melihat Docker yang kontainer-kontainer yang belum berjalan. Nah, jadi kalau kita jalankan sebenarnya kita bisa langsung sudo docker start ya. Nama kontainernya berapa? Kontainer ID-nya diambil. Sudo docker start, kontainer ID-nya berapa? Jalankan. Nah, ini kayak starting service kita. Oke, saya jalanin lagi. Masalah sudah aktif, berjalan. Ya. Nah, kalau kita pengen ngetesnya, artinya adalah kita tinggal masuk ke 192.3.1.13, 116, portnya 8012. Oke, kita cek ini. Docker log-nya apa? Ya, maaf. Masih pemula. Sudo docker logs. Oh, kontainer. Wah, banyak nih. Dulu deh. Lebih baik kita coba sudo docker ps -a, lihat. Kita hapus dulu deh. Jadi kalau kontainer ini dihapus nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya masih testing aja, kontainer itu masih bisa dihapus, bisa dikeluarkan dulu dari si dari si database-nya, dari si induk semangnya. Nah, jadi cara menghapusnya adalah sudo docker rm itu remove ya, nomor kontainernya. Oh, dia sedang jalan, maka kita tambahin -f. -f itu nge-force supaya dia keluar dari si kontainernya tadi. Nah, kita coba cek. Sudo docker container atau ps aja. ps -a. Udah hilang ya. Sudo docker ps -a. Atau ada lagi perintahnya sudo docker container list ls maksudnya. Jadi sama ya, sudo docker container ls atau sudo docker ps. PS itu proses. Oke, jadi sekarang kita coba jalankan lagi, buat lagi. Tadi kayaknya masih gantung. Nah, ini kita namanya Odoo 12 test, Odoo 12, 8012.
Oke. Oh, iya ya. Maaf, maaf. Kode 13. Apa ya? Load code not hanya template dot front end. Ada attachment. Wah, banyak nih. Harus stres satu-satu lagi. Oke, image yang udah ada aja deh. Tinggal di testing tadi. Oke. Ya, ini pakai 8011 ya, pakai 8090 deh. Name Odo 13 tes. Ini berarti 8090. Sekarang kita coba buat satu database. Tadi masih ada yang gantung. 8090 web database ini adalah Odo 13 tes. Standar kan nih, udah paham nih. 1, 2, 3, 4. Ini data. Kalau saya biasanya mainnya di ini dulu, di VirtualBox dulu. Nah, jadi VirtualBox baru nanti kita kalau udah beres baru diupload ke sini ke server production. Karena kalau misalnya VirtualBox itu aku biasanya untuk development jadi antara VirtualBox itu nggak perlu internet ya? Hah? Nggak perlu internet ya VirtualBox? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Tapi pada saat instalasi perlu. Iya, instalasi aja. Pada saat nge-development nggak perlu kan ya? Nggak perlu. Iya, enaknya itu ya. Iya. Pernah pakai Hyper-V juga. Hyper-V yang punya Microsoft juga bisa. Terus pernah pakai Citrix juga. Citrix apa namanya? Yang memang jagonya virtualization tuh. Nah, ini udah jadi ya si 8090-nya. Nah, jadi kalau kita pengen buat yang baru lagi, ya nanti kita coba, ini sedang berjalan ya. Database-nya kita lihat, ambil salah satu dulu deh, accounting misalkan. Invoicing lah. Ya, invoicing.
Dia sedang jalan, mestinya ya. Ini sedang berjalan skripnya. Sama biasa, kayak biasa kan. Cuman dia sudah di Dockerize. Kalau Postgre-nya tadi itu pakai Docker juga atau instalasi biasa? Di hostnya. Jadi di Oh, sini. Di hostnya, di yang Ubuntu ya. di sini. Ah ya, itu sudah. Di 1.16. Tapi belum bisa ke ini ya. Jadi dia misalkan servernya itu bukan dalam hostnya. Server database-nya ya. Misalkan kita punya jaringan di kantor, kemudian ada satu server tersendiri dengan IP-nya berbeda, kemudian kita coba akses ke dalam si network-nya kantor ya. Nah itu sebenarnya bisa, cuman konfigurasinya cukup panjang. Kita harus nanti maintain bridging network-nya, kemudian kayak bikin mapping protokolnya agar dia bisa akses ke seluruh jaringan yang ada dalam sebuah subnet yang kita tunjuk. Jadi misalkan kita punya sebuah jaringan server, semua jaringan server hanya di IP sekian jaringannya. Nah udah, nanti kita arahin ke sana. Nah kalau yang di sini ini masih berupa IP yang ada dalam hostnya, induk semangnya. Kalau yang biasa dilakukan, kalau yang di dalam tutorial banyaknya adalah dia menyimpan di dalam satu buah image atau Docker Postgres-nya sendiri. Jadi ada satu buah Docker Postgres sendiri kan, Docker Postgres sendiri. Nah, jadi seolah-olah dia akan mempunyai dua buah kontainer, yang satunya adalah Postgres, satunya adalah si Odo-nya. Sebenarnya konsepnya sama, cuma yang satunya fisik gitu gambarannya. Mungkin gitu, Pak. Oke, ini. Jadi tadi storage yang 32 GB itu dipakai di satu image ya? Kontainer ya? Yang gimana? Yang tadi storage yang ini kan pakai VirtualBox, di setnya cuma 32 GB kan storage-nya. Oh ya. Nah itu di satu ini ya, di satu kontainer apa satu image sih itu? Ini image-nya ada dua berarti kan? Ini image yang VirtualBox-nya. Image yang VirtualBox kan yang ini nih. Yang VirtualBox ini nih. Ya. Ini image yang VirtualBox-nya. Di dalam image VirtualBox ini ada induknya. Docker ini ya? ibaratnya kayak VPS-nya. Atau kalau kata Pak Sugi itu apa dropletnya ya? Kalau kata Pak Sugi ini dropletnya, karena Pak Sugi kan pengennya di DigitalOcean ya, namanya droplet. Kemarin saya sempat bingung, ini apa ya droplet? Oh, nggak tahu bahasanya itu ya, bahasanya. Iya. Bahasanya. Aku pikir droplet COVID, kan itu droplet juga. Iya. Oh, pas dijelasin, maksudnya VPS ya. Ya udah, VPS konsepnya. Saya belum pernah soalnya pakai DigitalOcean belum pernah pakai. Iya. Jadi 32 pertama di VirtualBox-nya dulu, habis itu di sini nggak ada install Odo di sini. Nggak ada kan? Ini hanya install nih Postgres-nya aja. Postgres-nya aja ya. Nah, membatasi resource-nya Odo itu di dalam Docker kan? Ya, jadi pada saat dia membaca kan tadi ada dua image tuh, yang dua kontainer, satu Odo ada tiga, satu Odo 11, 12 dan 13 gitu. Itu kan? Image tuh belum jadi kontainer. Oh, image belum. Jadi image dulu baru kontainer gitu ya. Jadi tahapannya adalah image itu untuk mendownload binary-nya. Oh, oke, I see. Ya, mendownload binary. Nah, binary tersebut ya yang hasil dari Docker file tadi itu di-generate menjadi sebuah image. Tapi Docker image ya namanya ya. Iya. Sudo Docker image. Iya. Halo. Ya. Jadi nanti itu Postgre-nya diinstal di host-nya ya, istilahnya di VPS-nya. Ya. Terus yang Odo-nya diinstal di kontainer-kontainernya ya. Iya, betul. Ya. Oke. Lanjut. Jadi nanti kita bisa bikin beberapa kontainer untuk satu database server.
Ya, kalau misalkan Postgres-nya itu diinstal di kontainer-kontainer, Odoo-nya juga diinstal di kontainer-kontainer, sehingga Odoo-nya bisa load balancing, Postgres-nya juga bisa load balancing. Bisa juga itu Pak, bisa. Ya, bisa juga ya. Bisa. Oke. Thank you. Kalau load balancing saya pakai Traffic sih. Biasanya pakai Nginx ya, Nginx juga bisa. Cuman kemarin sempat explore-nya baru ya? yang Traffic. Bukan pakai PG Bones ya? Apa ya Pak? Bukan pakai PG Bones ya? Pakai Traffic-nya Nginx ya? Enggak. Kalau buat production sih sebaiknya pakai load balancing yang beneran lah Pak. Yang beneran itu dalam artian ya basic servernya ada. Kalau saya pernah pakai Citrix ya kan, Citrix terus pakai ini, itu mungkin lebih reliable lah ketimbang kalau kita menggunakan yang software base. Cuma kalau buat trial nggak apa-apa kita pakai Nginx atau pakai ini. Oke, jadi pemahamannya image sama container itu dulu deh, image sama container ya. Ini masih berupa image. Container adalah yang tadi, sudo docker ps. Yang sedang jalan ini. Nah, ini jalan. Kalau pengen melihat sebuah isi kontainernya itu apa aja, kita gunakan ini, sudo docker inspect. Kita copy container ID-nya. Nah, ini. Jadi perintilannya di dalamnya ini, konfigurasinya. Network setting-nya yang tadi di mapping antara 8090 ke 8009 ini. Kemudian 8071-nya TCP tapi nggak dipublish. Kemudian environment path-nya ini, Odoo versinya ini, config-nya default-nya pakai yang ini. Nah, ini binding adalah volume-volumenya. Nah, jadi ketika kita pengen melihat satu buah kontainer yang sedang berjalan, kita bisa mereview sebuah inspect-nya dari sini. IP-nya dapat berapa IP-nya? 172.17.01. 02 IP address-nya. Ini IP-nya si kontainer artinya. Yang ini. Nah, kenapa bisa connect ke 192 ke host-nya? Karena ada sudo docker network ls. Ini yang ini host ini. Ini default-nya. Jadi seolah udah ada yang ngenat itu artinya dia mapping antara jaringan yang satu dengan yang lainnya. Dia udah ada, ibaratnya kayak router lah inilah. Routernya ada di sini, routernya. Nanti urusan dia nanti mengubah ke port berapa itu urusan si routernya nanti pada satu mapping networknya tadi. Oke. Berikutnya adalah kita coba buktikan aja dari sisi ininya ya, dari sisi kontainernya. Jadi kontainer itu sebenarnya apa isinya? Kontainer itu isinya adalah kalau kita lihat secara inspect tadi ya. Tapi kalau secara OS-nya seperti apa? Kita lihat di sudo docker -it jadi sudo docker ps. Copy dulu si container ID-nya. Ya. Nah, kita pengen masuk ke shell-nya si container. Caranya seperti ini, sudo docker -it kontainernya exec, docker exec.
docker exec minus IT. Oh, ininya bash. Ya. Nah, artinya sekarang kita sudah masuk ke dalam si shell-nya si kontainer. Jadi di dalam kita tadi yang 116 itu kan berarti si hostnya kan, kemudian kontainernya tadi IP-nya adalah 172.17.0.2 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kita mau masuk lagi ke dalam sininya kan, ke dalam si 172.12.0.2-nya tadi. Cuma kalau misalnya kita pakai SSH nggak akan bisa. Kenapa? Karena belum diinstal SSH server di sini. Kalau misalkan diinstal SSH server bisa aja. Cuma saya nggak sarankan. Kenapa? Karena terlalu dalam sih. Nanti kalau kita mau konfigurasi jangan langsung lewat ke ini. Ini nggak disarankan sih sebenarnya nih. Cuma kalau pengen penasaran, masuk ke dalam si kontainernya itu ini caranya. Sudo docker exec -it container ID-nya, kemudian bash shell-nya. Ya, nah ini adalah shell script-nya. Nah, kita lihat ini dalamnya. Nah, kalau pertama kali kita pengen lihat si odonya di mana, sebenarnya karena kita bawaannya si Docker file, nah si Docker file ini kan dia ngambilnya dari sini nih. Nightly build-nya Odo. netlyodo.com. Kalau yang biasa dilakukan adalah lewat mana? Lewat GitHub ya. Kalau yang script-script yang dijalankan biasanya lewat GitHub ya. Kalau yang ada scriptnya dari internet tuh banyaknya lewat GitHub. Dari sini biasanya nih. GitHub-nya Odo kan. Nih. Sebenarnya sama-sama aja. Bedanya ini adalah dari dalam source file-nya. Ya, masih dalam source file-nya. Kalau yang ini dia sudah nightly build-nya. Jadi dia sudah package yang dibutuhkan, dia semua udah dibungkus dalam file dep ini. Dalam file dep. Mana DEB? Nah ini, all DLB. DB kan DB itu adalah packaging filenya untuk si Debian. Nah ini dia sudah dibungkus di sini semua. Oke, pada saat kita download, dia akan nge-build dulu si Docker-nya ini. Install semua. Cuman kalau kita ngelihat ke dalam shell-nya, ini akan agak aneh karena dia tidak ada di cd opt. Kalau kita lihat odo, udah kemana odonya? Nggak ada. Ya, dia adanya di dalam cd usr bin. Nah ini sini odo, ls odo ya. Bukan odo bin juga, odo namanya. Kalau kita ngambil dari yang ini. Nah sebenarnya di GitHub itu banyak banget sih yang udah membuat odo, Docker. Ada yang official, ada yang macam-macam ya. Nah ini banyak pilihan. Jadi kita lihat ke hub Docker. Cari aja odo. Jibun dia sini. Ada yang Helicop, ada yang Vietnam dibikin, ada odois. Nah ini dia punya karakteristik yang beda-beda antar. Jadi mungkin ada beberapa yang ada beberapa modul yang sudah terinstall. Ya. Nah jadi kalau kita pengen idenya membuat sebuah SaaS ya, software as a service. Nah kita build ininya dulu.
kita build Odoo-nya dulu yang sudah di-customize sesuai dengan keinginan kita. Udah ada modul ini A, B, C, D, E-nya. Kemudian baru dibungkus sama Odoo Docker image ini. Nah, Docker image tadi pada saat kita mau jalanin, kita tinggal jalankan yang tadi, yang pakai paling belakang tadi kan. Nah nih, ininya nih yang kita ambil. Nah ini image-nya kan, yang image yang hasil pool-nya. Misalkan kalau kita buat ya, misalkan kita ambil dari yang, saya nggak tahu ya Docker yang lain apa di kami. Biasanya yang star-nya bagus sih, yang download-nya juga banyak juga ini. Misalkan Bitnami ini. Jadi ini Odoo buatannya Bitnami, gampangnya kan. Nah, dia ada Bitnami image, container. Dia udah nambahin sendiri. Kemudian dia bisa di-deploy ke dalam Kubernetes ya. Nah, jadi ini bisa dipakai oleh kita si Bitnami Odoo ini. Kalau kita pengen buat, misalkan sudo, langsung ambil gini ya, sudo docker run -p langsung 8099 -2 8069. Hah? Beli nggak? Oh. Tadi nggak beli, telepon dia. Mana? Duitnya diterima, duitnya. Bitnami misalnya. Bitnami. Terus bagian terakhir adalah Bitnami /Odoo. Teksnya berapa? Kita bisa pilih teksnya. 12 misalkan ya. Tag 12. Nah, kalau gini dia nge-pull dulu dia pasti. Karena belum pernah ada di lokalnya si Odoo-nya kan. Nah, dia akan nemu gini. Unable to find image Bitnami Odoo 12. Nah, dia nge-download dulu. Oke, jadi idenya adalah kalau kita membuat sebuah provisioning, kita akan melakukan sebuah satu buah, ya misalkan gini, misalkan Mas Kiki punya industri apa misalnya, Mas Kiki punya industri apa, kemudian nanti dia membuat Docker library sendiri. Nah, setelah itu nanti pada saat sudah dibuat, tinggal panggil aja si image-image yang sudah jadi tadi. Gitu. Iya, yang tadi. Jadi kita siapkan dulu image-nya, nanti tinggal panggil-panggil aja gitu ya? Betul. Nanti jadi satu add-on, satu image ya? Hah? Satu add-on, misalnya contoh, ini saya bagi 3 industri lah ya. Misalkan tiga industri lah, misalnya rumah makan, terus distributor, sama kontraktor lah, contoh lah 3 itu. Nah itu kan setiap industri saya punya add-on masing-masing itu. Ya. Jadi pada saat dapat customer itu, kalau ternyata dia masuk ke rumah makan, ya saya manggil image rumah makan gitu kan. Ya. Kurang lebih gitu ya. Biasanya kan ada yang self provisioning ya. Kalau istilah kerennya kalau di dalam SaaS itu kan ada namanya self provisioning. Artinya orang pengen membangun sendiri, dia akan buat sebuah interface di webnya. Oh, nama PT-nya apa, kemudian apa yang mau dipakai, kemudian pilihan dari listnya berapa. Nah, nanti pada saat dia mengenerate satu buah Dockeran, dia langsung akan menjalankan si Dockeran tadi. Oke. Nah, itu fungsinya si Kubernetes itu ke arah sana sih Kubernetes itu.
Kubernetes istilahnya itu. Kalau nggak salah ya, dia makanya dipakai biasanya untuk beberapa SaaS ya. Membuat ya di SaaS yang pengen otomasi seperti itu dia pakai itu biasanya. Kubernetes itu ke arah orchestration ya? Ya. Ke arah operation betul, lebih ke arah operation betul Pak. Ke orkestrasi, orkestra. Orchestration betul Pak. Iya. Orchestration. Ada juga yang pakai apa ya? Di gimana tadi di Docker sendiri kan sudah sebenarnya ada juga toh selain Kubernetes bawaan Docker sendiri ada. Iya ada. Cuma Kubernetes lebih enak karena nggak hanya Docker yang bisa diorkestrasi. Iya. Saya lagi belajar Pak Kubernetes-nya Pak. Menarik sih, cuman karena belum punya contoh yang pengen di seperti itu kan Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen bangun sebuah layanan SaaS sendiri-sendiri masing-masing, ya Docker bisa jadi salah satu alternatif. Ya, enak itu kalau pakai Kubernetes itu bisa scalable Dockernya, Ya, kontainernya betul. bisa diganti-ganti. Sharing-sharing Pak, ntar Pak. Iya dong Pak. Kita butuh pasokan ini. Iya. Nanti kapan-kapan sharing lah soal Kubernetes. Kubernetes itu sebenarnya fasilitas dari VPS atau memang kita bisa buat sendiri gitu loh? Beda Pak. Kalau Kubernetes itu dia menorkestra, istilahnya menorkestra kontainer. Salah satu kontainer itu adalah Docker. Oke. Jadi selain Docker itu sebetulnya banyak. Nggak cuma Docker aja yang kontainer itu, image kontainer. Nah, kalau Docker sendiri, dia sudah punya juga untuk orkestrasi. Saya lupa namanya. Cuma dia hanya untuk Docker aja. Jadi seolah kita mau bikin kontainer itu 1000 biji, tinggal kita kasih parameternya 1000, dia otomatis bikin 1000. Nah, ya, intinya dia akan bikin 1000 server gitu, 1000 server kontainer. Oke. Ya, kalau manual kan satu-satu, Pak. Satu-satu. Ini yang lagi saya pikirkan sebenarnya. Sebenarnya saya pengen goalsnya seperti yang tadi Pak Tony bilang. Begitu klien register di web, itu langsung membuat satu kontainer baru gitu loh. Ya. Tanpa perlu ada human, maksudnya ada orang yang bikin gitu loh. Pengen bikin saya kan journal ID dia, so. Itu enak lagi new normal Pak, sekarang kita harus pivot bisnisnya yang biar bisa di tap yang mana gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin di setting 5 gitu ya, setting 5, maka dia akan bikin kontainer 5 kan. Nah, kalau salah satu kontainernya itu mati, otomatis dia akan bikin lagi. Nanti kalau kontainernya itu hidup, dia lanjut lagi ke situ. Jadi tetap 5 terus. Ya, betul. Keren ya? Oke. Ya, keren memang sih Kubernetes. Dan dia open juga Pak ya dia maksudnya? Open source, semua open source. Kita kan komunitasnya open source Pak. Ya Pak, ini lagi ya tadi nge-testing ya, jadi kita balik yang tadi ya, balik ke yang ini masuk ke USRB. Nah, si selnya si kontainer, ini artinya sel kontainer, ini kita bisa ya seperti server pada umumnya kan, misalkan kita pengen nge-ping. Tapi ke hostnya bisa nggak? 92, 168, 116 tadi. Oh, nah pingnya belum ada. Ya karena dia aja dari si siapa tadi? Dari yang Debian ya. Maka dia harus ini kita coba. Nah, bisa kalau kita pengen install kita pakai apt get install ya. Misalkan netputil. Nah ini nggak bisa kenapa? Karena usernya user Odoo.
ya. User Odo. User Odo itu kan dia bukan sekelas sudo kalau di dalam ini. Dalam Ubuntu itu. Oleh karena itu biasanya caranya adalah kita keluar dulu. Itu kalau user Odo diikutkan grup sudo, bisa enggak? Ya, Pak? Supaya dia bisa langsung install. Grup user Odo-nya, user Odo itu dibuat sekelas user sudo, grup sudo. Oh bisa, ya itu Docker file-nya Pak. Ya. Di Docker file-nya yang kita coba ini mainkan ya. Jadi kita nggak menggunakan Docker file standarnya punya Odo. Nah itu nanti kita bisa buat. Ya artinya kita harus paham dulu si perintah-perintah Docker file tadi, yang Dockeran, terus ada yang env, karena itu adalah statik. Nanti kalau kita ketemu dengan teknologi yang lain, sama seperti ini. Si Docker itu. Docker itu ya container base. Kita coba misalkan install sesuatu, yang dibutuhin tuh apa saja, labelnya misalkan Java dibutuhin, terus Python versi berapa. Kita bungkus dulu ke dalam si image-nya. Nah itu yang pernah saya lakukan waktu saya deploy .NET, tapi under Linux ya. Kalau .NET under Linux itu kan dia pakai Mono ya. Mono ya. Nah, Mono itu cara instalasinya cukup kompleks sih memang. Makanya kita udah supaya gampang kita pakai Docker aja. Kita Dockerize semuanya. Oke, balik lagi sini ya. Kalau di Mac itu ada Kitmatic ya? Apa, Pak? Kalau di Macintosh itu ada Kitmatic. Jadi supaya nggak usah ngapalin perintah-perintah Docker itu. Oh, iya. Ada user interface-nya. Betul, Pak. Saya belum pernah coba malah itu. Oke, lanjut, Pak. Apa namanya, Pak? Kita, KITE, Matic. KITE, MATIC. MATIC. MA. Ini? Ya. Ya, itu Kitmatic Docker. Tinggal diinstal nanti semuanya lewat interface nanti. Susah pakai ini ya. Iya, enggak usah pakai CLI. Langsung pakai ini. Oh, baru tahu nih, Pak. Mau di run, mau di delete, mau diapakan pakai ini semua. Inspect juga pakai ini bisa. Ini download, Pak ya? Ya, download terus itu plugin-nya Docker untuk Mac. Oh, gitu. Oh, ini lagi oh, ini. Nah, itu bisa langsung masuk connect ke GitHub ke hub Docker juga itu. Tinggal di searching aja. Wah ya, mantap. Masukin dulu ke download dulu nih. Yang harus dipelajarin. Kalau sudah paham CLI, pakai itu sudah nggak usah dipelajarin, Pak. Tinggal pakai aja. Udah kebiasaan pakai CLI sih, Pak. Iya. Oke, lanjut, Pak. Oke. /u 0. Kalau /u 0 itu artinya dia si Docker ini akan mencoba mengeksekusi satu buah bash script untuk si kontainer tadi, tapi dengan menggunakan user 0. User 0 itu adalah si root maksudnya. Nah, dia udah root sekarang. Nah, kalau udah root tadi bisa apt get install netutils. Apa ya? Ping. Oh, sorry. Harus dulu. So, apt get update dulu. Oke, baru kita coba ping. Install.
iputils ping. Ya kontainer tuh seminim mungkin, makanya dia terusnya si isinya tuh seminim mungkin, yang diperlukan aja, nggak semuanya ada pada saat kita butuhkan, baru kita coba download dulu. Kita coba ping, nah udah ada ya, ping 192.168.31.16. Ya, udah bisa ya. Jadi dia memang sudah bisa akses ke hostnya. Kemudian telnet, tes. Kita coba cek telnet 192.168.316.5432 portnya. Ya, bisa. Buat ngetes aja dulu. Panggil PSQL juga bisa. Oke, PSQL minus kode ya. Minus H 192.168.316. Oh, ditulis-tulisnya nggak ada. Minus apa? Minus D ya, Pak? Database tadi. Database apa? Tadi ada 13 tes ya namanya, nama database-nya. Itu tadi terkait dengan si ini ya, si settingannya. Nah, sekarang kalau tadi kita baru buat satu instance ya. Kita baru buat satu instance. Nah, ini baru satu instance. Oke. Sampai sini pertanyaan nggak? Kita coba buka dulu diskusi. Supaya karena ini makin kecil ada agak cukup kompleks juga sih. Iya, ya. Mau nanya yang tadi yang custom add-on-nya taruh di mana ya? Oh, iya betul. Custom add-on-nya itu cara kita nambah ini gimana sih itu? Terus download dulu add-on. Tapi tetap aja kan
ke SSH-nya mah ke VPS kan? Maksudnya ke virtual. Tetap. Nggak perlu ke Dockernya kan? Maksudnya kan saya pakai FileZilla tuh. Ya. Mindahin dari apa Oh iya, lokal. pakai FileZilla betul. Oh, saya pakai Baru ingat FileZilla. ada Oh, sama FileZilla. sama saya pakai FileZilla juga. Naikinnya pakai FileZilla gitu. Ya. Ya. Kalau murni CLI bisa pakai SCP itu, Pak. Ya, Pak. Kalau mau pakai CLI-nya bisa pakai SCP. Iya, betul. SCP. Oke, ini maksudnya apa ya? Pakai SCP ini kan? SCP. Ya, Pak. Cuman masalahnya di hostnya aku belum pernah download ini. Nah, coba dari host saya tuh ada di download. Oh, ini dari sini datang. Apps, Odoo ya. Ya, ini home. App Store ini kan? Om nanti sekalian ini Om apa DB filternya Om di Docker Ya. gimana DB Ya, filter? habis ini. Ya. Siap. Yang free aja lah. Versi 12 tuh ya. Versi 12. Oke, namanya user log view. Saya coba kirim ke sini. Ini ya, user log view ya. Gue unzip USB ke custom add-on. Jadi ini maksudnya waktu di unzip dia akan langsung disimpan ke dalam sebuah folder custom add-on. Nah, custom add-on ini karena dia sudah di mapping custom add-on ada user log view. Nah, karena sudah di mapping mestinya kalau kita jalankan sudo docker exec int nah, di sini ada dalam mnt ls extra add-on. Di sini yang muncul. Kalau saya hapus di sini, maka di hostnya akan kehapus juga. Nah, cuman tinggal pastikan bahwa si config file-nya nyambung ke situ kan. sct odo nah ini add-on belum diaktifkan nih. Add-on pad-nya belum diaktifkan. Jadi tinggal
Kalau kita coba dari sini ke atas ya. Ini apt get mana dulu? Nano, Odo, lakukan, Ctrl X, berarti harus restart ya. Config file harus restart ya? Di restart service-nya aja, Pak. Harus ya, harus restart ya. Restart ya. Iya, restart. Itu tadi add-on pack-nya ada X-nya depannya, Pak ya. Kenapa? Ada tambahan X-nya tadi kelihatannya. Oh, sebentar. Sudah. Di dalam Docker-nya tadi. Oh, sorry. Sudo odocon. Oh ya. Udah benar ya? Oke. Bukan di OPT ya? Kenapa, Pak? Sudah di mapping tadi soalnya. Jadi sama Oh, aja. OPT sama aja ya? OPT Odoo. Yang di user bin itu. Beda Oh, lagi. ini pasti nggak akan ketemu ini aku hapusin karena nggak ada OPT Odo. Karena dia akan merefer apa yang akan dianggap dibaca oleh si kontainer. Ini mestinya. Kalau kita pakai yang Odo tadi, itu nanti dia akan nyari si Odo, OPT Odo itu nggak ada. Kan tadi kalau di kontainernya itu nggak ada OPT Odo kan? Semuanya ada dalam si defaultnya bawahnya si Debian tadi, yang si nightly build tadi. Ini sudo docker ps. Kita coba sudo docker stop. Sorry, kontainernya. Ini kalau pakai yang Catmatic tadi bisa langsung stop dari situ, Pak ya? Bisa restart, bisa stop, bisa ya. start. Ntar saya coba apa aja. Kalau untuk OS doang atau untuk Windows juga bisa? Kenapa? Yang Catmatic, Pak Teo. Oh, saya belum pernah coba. Nggak tahu, Pak. Catmatic kenapa tadi? Untuk Mac atau Windows sama Linux juga bisa? Nggak? Saya belum pernah yang di Windows ya. Yang di Mac itu saya pakai itu Catmatic. Jadi ada mungkin ya. Coba aja dilihat di... Windows ada itu. Bisa ada Windows. Windows. Bisa. Kebangetan ya, Pak ya, kalau di OS X ada tapi di Windows nggak ada, itu kebangetan sih. Oh, enggak juga, Pak. Paralel itu enggak ada di Windows, Pak. Oh iya, paralel nggak ada di Windows tuh. Memang punyanya Mac itu. Iya, punya Mac gitu, Pak. Kalau saya pakai paralel, Pak, karena lebih ringan daripada VirtualBox, Pak. Jauh. Ya. Paralel. Ada satu lagi dulu, paralel itu apa ya? Ada satu lagi sih. VirtualBox, ada paralel, terus ada memang banyak sih. Wah, ngulik juga, Pak. Yang lihat di paralel lebih ringan jauh. Nanti kalau buka Windows di paralel lebih jauh, lebih. Saya pakai paralel tuh masih zaman kapan ya? Masih Mac yang masih Core tuh dulu itu. Nah, cuma masalahnya kalau pakai paralel itu kurang fleksibel kalau mau bikin aplikasi Android, karena Android kan pakai VirtualBox. Terus misalkan mau main networking, itu dia pakai VirtualBox, nggak pakai paralel.
3GS. Parallel tuh fokusnya di UI ya? Parallel itu fokusnya di virtualisasi sih ya. Iya. Oke, kita coba cek. Kita cek dulu di sudo docker logs. MNT extra add-on udah ada nih ya. Oke. Kalau sudah, berarti tinggal masuk ke sini tadi. Mana ya? Oh, ini ya. Ganggu. Oke, ini tambahin debug. Ya, aktifkan lewat setting aja, Pak. Kadang gitu memang, Pak. Oh, muncul ya update. Ya, kadang memang gitu. Diaktifkan lewat setting aja debugnya, Pak. Harus install salah satu dulu, Pak, baru ke itu. Oh ya, ini belum ada yang diinstal ya? Coba cek udah ada di install. Udah tuh kan belum? evolusi kan? Oh, udah. sudah. Udah. Oh, berarti bisa setting aja, Pak. Ke setting. Di sini terus Activate developer mode. oh Ya. iya. Iya. Oh, nggak ada. Harus install lagi yang lain, Pak. Coba, Pak. Kalau nggak ada di logout aja, Pak. Login lagi. Iya, Harusnya paling satu aplikasi sudah bisa. udah bisa ya. Mungkin cookies-nya itu nyantol, Pak. Login logout dari Odoo-nya ini. Ya, ini lagi waiting dulu. Kalau saya sih biasanya pakai yang incognito, Pak. Jadi supaya kids-nya nggak ngikut. Dua 3116 di 8090 ya. Nah, 134. Apps setting ya. Ini ya, activate developer mode. Oke. Nah. Jadi apa lock ya? Nah ini user lock viewer. Tadi tambahnya di ini kan user lock viewer. Kita install. Itu gunanya untuk apa, Pak? Nggak tahu tuh saya juga. Asalnya tadi. Yang logout kayaknya. Oh, untuk nyoba aja. Iya. Oh. Kemungkinan sih nge-lock ini user. Aku pernah pakai sih kalau salah dia nge-lock ini yang login yang ini.
Kapan loginnya, kapan Ya, loginnya kapan. Buat audit trial juga. Oh, jadi ada ketahuan dia loginnya kapan, historinya ya? Iya. Oh, Cuma aku lupa bagus tuh. lagi Coba. cara ngambilnya gimana itu. Sebenarnya sih ada apa ya? Ini dia menyediakan interface kalau nggak salah. Menyediakan interface untuk melihat lognya. Ya, Tapi kalau misalkan aslinya sebenarnya dia ada dalam database atau dalam apa gitu. Ada satu dua tempat sendiri sih dia. Itu tadi terkait dengan ini ya, terkait dengan si mounting, si extra add-on-nya. Jadi kita tinggal deploy ke dalam lokasi. Pada saat run harus ada minfy itu ya, minfy home custom add-on ya, untuk mappingnya itu di situ ya. Ya, di sini. Gitu ya. Pastikan dulu bahwa seminimal mungkin kita tidak akses dengan cara yang tadi yang saya ini. Sebenarnya cara ini nggak boleh ya sebenarnya. Ya bukan nggak boleh sih, artinya dilarang keras lah misalkan. Dia tuh kalau misalkan masuk ke sudo yang tadi docker exec itu -it yang /u apalagi ya /u 0 terus yang tadi si ininya, nah ini masuk ke shell-nya itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Makanya sebaiknya kita bermainnya di dalam mounting-nya. Jadi di dalam mounting-nya itu kita handle-nya di situ. Di yang tadi ini kan. Ini screen-nya ini. Kalau ada beberapa yang lain, kita tambahin lagi -v banyak nggak masalah. -v bisa berkali-kali, ini nggak ada batasannya. Jadi kalau pakai Docker itu kita nggak usah bikin service file Odoo lagi ya? Service file Odoo itu apa? Ada kalau sekarang nih saya posisinya kalau mau bikin satu ya, yang terakhir itu ya? Ya, ada odoo.conf, Odoo konfigurasi sama Odoo service file. Ya, nggak usah lagi. Udah nggak ada lagi kan? Cuma Odoo conf aja nih yang kita ini kan. Dan Odoo kalau conf start tinggal pakai ini, sudah Docker start aja. Docker, ya tadi sama kita lihatnya di situ kan. Ya. Dan kalau kita mau nambahin itu tadi kan juga cuma tinggal merubah yang min p 8012 diganti dengan 80 berapa sesuai yang kita butuhkan ya. Betul. Terus tetap pakai *2 8069. Jadi nggak perlu masuk ke odoo.conf untuk buat baru lagi gitu kan? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Dengan script ini aja kan sebenarnya kan? Dengan script dengan command script ini. Ya, name kontainernya aja kita rubah kan? Betul. Kan dash name sekarang kan Odoo 12 test. Kalau saya mau bikin lagi baru Odoo 13 test gitu kan. Ya. Oke. Cuman hati-hati ketika kita coba buat sebuah kontainer, kalau misalkan masih ada yang gagal kontainernya, kalau kita mau hapus maka settingan yang tadi hilang. Jadi si kontainer itu kan dia settingan ada di sana semua. Terus instalasi tambahan ada di sana semua. Iya. Nah, jadi kalau misalkan masih belum permanen, ya udah di situ dulu aja. Atau cara yang lain itu adalah mengkonversi dari kontainer menjadi image, ada juga. Image ya. Kalau yang Pak Daniel kemarin yang saya praktekkan itu, dia pakai Docker Compose tuh. Apakah sama? Ya, Docker Compose bisa. Iya. Kalau Docker Compose itu kayak batch file ya sebenarnya. Oh, batch file sebenarnya ya. Kayak batch file. Jadi si Docker Compose itu dia pakai YAML file kan. Nah, YAML file. Nah, YAML file itu dia menjalankan satu buah kontainer sekaligus dari sana. Ketika kita pengen start, berarti Docker Compose build kalau nggak salah ya. Nah, nanti kalau misalkan dia mau jalanin Docker Compose run atau start ya kalau nggak salah, ada dua ini, ada banyak sih, ada beberapa pilihan, Docker Compose start, Docker Compose stop, run, init juga ada ya. Nah itu maintain di dalam Docker Compose, lebih enak pakai Docker Compose memang.
Kalau saya sih Docker Nah, Docker Compose Compose itu itu seolah-olah kita bisa nambah-nambahin instansi di situ ntar. seolah-olah bikin batch file untuk kontainer, jadi tidak perlu nulis main v itu semuanya di Docker Compose itu. Iya, betul. Oh. Jadi tinggal run, stop, init gitu. Kalau yang tadi itu yang Kubernetes itu ada Docker Swarm namanya. Ya, Docker Swarm. Ya, ada. Oke, lanjut Pak. Ya, Docker Swarm itu aku juga pernah coba pakai sih, cuman kepakainya waktu kita ya aku kalau saya tuh pakai ini kan, kalau di kantorku tuh dia pakai aku pakai Traffic ini. Nah, kalau Traffic ini dia bisa langsung kelihatan ini Docker, yang ini Dockerize semua nih. Jadi dia masuk ke satu buah kayak load balancing-nya. Jadi pakai Traffic namanya. Nah, kemudian dia bisa melihat ini si Docker yang ada di sini. Nah, ini salah satu cara untuk mengkonfigurasi. Nanti kalau misalkan kita pengen mapping per perusahaan A titik apa, perusahaan B titik apa, aku bantunya di sini. Ini mirip kayak Nginx ya. Nah, kalau Pak Teo pakai apa, Pak? Harusnya biasanya itu pakai Kubernetes itu, Pak. Pakai Kubernetes ya. Ya. Tapi ini bagus ini, bisa lihat juga. Ya, ini free juga sih ini. Bisa Docker, bisa file. Jadi ini kalau file-file yang ada di dalam aplikasi, file-file yang di-maintain nggak lewat Docker, artinya dia misalkan aplikasi biasa yang diinstal di Apache, di mana, ini mainnya di sini. Misalkan dev, itu nanti diarahin ke, misalkan saya pakai Taiga ya, Taiga arahinnya. Taiga tuh di sini. Taiga itu kayak project management. Lanjut ya. Keren ini, bisa file. Ya, Traffic saya. Selanjutnya adalah kita coba mau apa nggak dia? Sampai lupa. Oh, bikin instance baru ya? Iya, bikin instance baru. Ya. Sama DB filter sekalian. Ya, DB filter. Okay. Kan Eton tadi udah naik tuh ya? Ya, udah. Ini tes 2 ya. Tes 2 saya coba pakai 8091. Ada 12 ini. Nah, ini ditambahin DB filter ya. Misalkan Odo 12. 13 sebenarnya. Yang 12 masih error sih. Odo 13 tes 2. Nah, ini artinya kalau di dalam Dockeran yang paling belakang, ini artinya mencoba memfilter sama seperti kalau kita memfilter di dalam Odo configuration. Nah, jadi dalam Odo config ini nanti akan seolah ditambahin DB filter Odo 13 tes 2. Kurang lebih seperti itu. Kemudian portnya 8091. Tadi kan 8090. Nah, name-nya kontainer juga ini, tes 2. Odo 13 tes 2. Ya, kita coba ya. DB filter. Bener kan ya DB filter ya?
Odo configuration. DB host, DB filter, DB name. Oh, DB filter. Ini kan ya, benar? Lupa lagi nih. Nama ininya, nama config-nya. Nama komennya ya? Nama config-nya ini DB filter kalau salah. Kita coba dulu. Kalau nggak bisa, nanti kita cari lagi. Sama saya juga nggak ininya. DB minus filter Pak, bukan DB garis bawah. Oh DB gitu. Filter ya? Oke. Nggak, minus Pak. Minus. DB. Oh, ini udah ada. Udah ada sih, Odo 13 tes 2 udah ada kan, berarti kita harus. Tadi karena udah kebentuk sih. Oke. Sudo docker rm ps dulu deh. Langsung pakai namanya aja Pak. Enak. Ya, bisa pakai namanya aja. DB minus. Oh, minus. Minus ya. Minus ya. Iya. Tes 13 tadi udah ada. Oh enggak, di jalan ya. Oke. Oke, berarti ini 89.1 kan. Hah? On? Kayak permitting. Satu 16 ya. 80.91 ya. Odo 13 S2. Nah, tinggal replicate aja kayak gitu. Sama kan? Jadi sekarang di dalam Docker kita ada sudo docker ps yang kami ada 2 mestinya. Nah, kan? Yang satu 8090, satu lagi 8991. Yap, betul. Dan seterusnya. Oh, jadi bikin DB filter juga nggak perlu masuk ke Odo konfigurasi lagi filenya Nggak ya? usah. Langsung di situ aja ya, langsung di script yang Langsung tadi. di DB filternya aja. Tapi ditaruh di paling ujung, paling terakhir ya? Ya, paling terakhir. Oh, oke. Ya, masih ngerekam nggak sih? Masih Pak, masih. Oh, masih. Iya. Nanti kita upload ke itu Koin YouTube. Iya dong, biar eksis kita. Semuanya diupload aja Pak, biar tambah banyak tuh. Iya. Ya, jadi kurang lebih target tercapai ya. Jadi kita buat 2 instance, tinggal database. Database-nya ada 2 berarti kan, kalau kita lihat. Yap. Pak, kalau yang pakai subdomain pernah nggak Pak nyobain? Apa? Pakai subdomain. Sepertinya pakai DB filter juga, cuman dia filternya pakai subdomain. Jadi ketika ngetik misalkan subdomain misalkan perusahaan abc.udu.com gitu, dia ngefilter database ABC doang. Di mananya, Pak? Itu tinggal di DB filternya Pak, dikasih URL-nya karet ya. sama $. Oh iya, bisa itu. Bisa aja sih Pak. Itu pengembangan skripnya sih bisa macam-macam nanti Pak.
disesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting idenya adalah kita bisa bikin satu instance, bisa multiple instance single database server. Karena kalau misalkan kita ngikutin standarnya Odo Docker yang biasa kan, semua diinstal dalam satu buah masing-masing sendiri kan, kecuali bikin image bikin Docker Postgre satu, tapi nanti nge-link semua ke sana, itu bisa juga. Cuma saya belum berani buat database disimpan dalam Docker, makanya saya seringnya sih misahin di luar. Kenapa? Karena takut ada apa-apa juga sih. Karena Docker itu sebenarnya perlunya sih buat testing sih sebenarnya kalau dulu sih. Buat tapi Docker kan bisa pakai ini Pak, data filenya kan bisa ditaruh di luar juga. Iya, bisa juga seperti itu. File store bisa ditaruh di luar, file store. Bisa. File store. Ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, kebiasaan aja saya. Kebiasaan, karena saya pernah ngalamin juga sih hilang database tuh nggak sempat disimpan di file store yang di mounting gitu. Itu masalahnya. Udahlah. Saya selalu simpan di luar aja database, nggak pernah saya simpan di dalam Docker. Itu sih. Nah, gaya-gayanya atau stylenya ya kembali diserahkan ke teman-teman semua. Yang penting idenya adalah kita membuat kontainer, multiple kontainer, kemudian single database dengan cara Docker. Sebenarnya banyak trik yang lain. Kalau yang lain tuh ya banyak juga yang lainnya. Cuman kalau yang saya kuasai saat ini yang Docker sih, sama yang manual ya, yang manual. Manual ya. Tapi Docker lebih simpel komen-komennya ya. Jadi nggak. Ya, kalau Docker lebih simpel, jadi kita nggak usah lagi copy-copy lagi. Iya, stepnya nggak terlalu banyak gitu loh. Kalau yang saat ini saya lakukan itu stepnya lumayan banyak gitu. Add-on-nya juga udah langsung muncul mestinya kan? Iya. Add-on-nya udah langsung muncul mestinya dia. Tergantung image-nya juga, Pak. Kenapa? Tergantung image dari Docker Hub-nya. Ya, betul. Kemarin saya ngambil image dari Docker Hub itu ada iklannya. Wah, gini. Yang mana, jadi Pak? di UDU-nya itu ada iklannya gitu deh setelah debug itu logo debug itu sebelahnya dia ada kayak iklan gitu. Oh ya? Ditaruhnya di situ image-nya. Coba install satu ya. Kok file terus sih? Ngambil dari official-nya aja Pak, lebih aman. Iya betul Pak. Officialnya kan yang dari hubdocker.com kan? Ya, semua Pak bisa ngupload ke situ Pak. Iya. Bapak punya modifikasi diupload di situ juga bisa. Oh iya, kayak GitHub ya modelnya ya. Betul, kayak GitHub gitu. Kalau nggak salah kan official ada tulisannya ya, official. Ya. Kayak Tokopedia original store itu ya. Ya kayak gitu. Bahkan Google sendiri juga punya. Kayak Docker Hub gitu, punya dia, bawaan dia. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, silakan kita bahas di sini, kita diskusi bareng aja. Saya nggak bisa lama, soalnya aku mau pergi jam 1, mau sama keluarga mau berangkat. Saya. Oke, Mas Iki. Ya, gimana? Ya, aku sampai jam 1 sih. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Mungkin kalau ada pertanyaan nanti taruh di grup lagi, di Telegram. Ya. Nanti kalau misalnya terasa kurang, ya kita bikin lagi satu kelas lagi. Itu Pak Teo, yang tentang Kubernetes-nya Pak. Kubernetes ya saya juga pengen tahu tuh. Penasaran tuh juga tuh. Mau tahu dikit-dikit Pak. Ya, sama Pak, saya juga Pak. Di Udemy itu. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting share lah. Iya. Dasar-dasarnya kita tahu. Nanti kita bisa ngembangin bareng-bareng gitu. Ya. Nanti dibuat Zoom-nya aja. Ya, boleh. Siap. Oke, thank you. Oke, udah ya. Aku mau berangkat soalnya. Makasih semuanya ya. Video jangan lupa dikirim Pak Sony. Oke, Bos.
Siap. Yuk, yuk, yuk.